البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih di ucapan Ibnu Najjar Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di awal-awal halaman yang ke-60. Kata beliau, liqaulihi subhanahu wa ta'ala wal juruha qisas. Di dalam luka-luka itu ada pembalasan yang setimpal. Ini hukum yang bersifat umum dari sisi bahwasanya di dalam luka itu ada qisas. Namun pelaksanaannya untuk masing-masing bagian ada pembahasan. Li'annahu ma yakhtalifu bi raf'il juruh wa nasbiha. Karena hukum menjadi berbeda dengan lafaz juruh itu dirafa'kan ataukah dinasabkan. Cuma pembahasannya bukan di sini, tapi pembahasannya dalam ahkamul Quran. Intinya seorang mujtahid atau orang yang ingin berijtihad di dalam perkara-perkara itu, dia memerlukan pengetahuan yang cukup di dalam lughah Arabiyah. Wa li anna man la ya'rifu dzalik, dan sebabnya juga adalah karena orang yang tidak mengenal perkara ini, la yatamakkanu min istinbatil ahkam minal kitab was sunnah. Dia tidak memiliki kemampuan at-tamakkun, kemampuan untuk mengambil faedah hukum-hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Istinbat itu pengambilan nabat. Asal dari nabat sendiri itu adalah sumur. Yang terkenal sebagai kaum nabati pakai tok itu adalah sekelompok masyarakat yang di masa lampau tetapi tinggal di antara perbatasan Syam dengan perbatasan Irak. Mereka dikatakan nabati karena menjadi mayoritas pekerjaan mereka adalah menggali sumur-sumur. Memang kepakaran mereka itu. Dikatakan istinbat yaitu mengambil hukum, mengambil faedah hukum dari penggalian lafaz-lafaz Al-Quran wa Sunnah. Istinbat. Berarti yang diakui kemampuannya bahwasanya dia itu memiliki at-tamakkun di dalam memahami dalalatul alfaz di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah, dia boleh untuk melakukan ijtihad. Pada masa lampau ada yang mempertanyakan kenapa yang ini dikenal memiliki tamakkun, mutamakkinan di dalam masalah ini, bukankah ini berlebihan? Ternyata tatkala ditanyakan ke para masyayikh, memang dia itu memang punya hak untuk dikatakan sebagai mutamakkin di dalam perkara itu. Dan ini adalah penilaian dari seorang guru kepada muridnya. Murid yang lain tidak boleh iri, tetapi berusaha untuk kemudian dirinya juga memacu diri agar mampu mencapai derajat itu atau lebih dari itu. Yang diberi pengakuan bahwasanya dia mutamakkin, jangan kemudian menyombongkan diri, tetapi juga membantu teman-temannya yang lain agar juga memiliki kemampuan. Li'annahuma fi dzirwatil ulya. Ini boleh dua qiraah, dzirwah dan dzurwah, yaitu karena kedua perkara ini yaitu Al-Quran wa Sunnah ada pada puncak tertinggi min maratibil i'jaz. Ini mestinya pakai apa? Hamzah kotak di bawah ya, bukan pakai mat macam ini. Al-i'jaz ada di puncak tertinggi dari mukjizat. Mukjizat dari sisi apa? Yaitu masalah lughah Arabiyah dan yang semacam itu. Karena Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, pemberitaannya di dalam Al-Qur'an itu telah memenuhi seluruh maqamat dari diterimanya pemberitaan. Demikian pula tentunya setelahnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kaidah ini sendiri diakui oleh para ahli kalam bahwasanya suatu berita atau pemberi berita, pembawa berita, apabila dia memenuhi maqamat tersebut, posisi-posisi itu, maka beritanya tidak layak untuk diragukan. Yang pertama adalah as-sidq, kejujuran. Kemudian yang kedua adalah al-fasahah, yaitu kefasihan di dalam penyampaian bayan, penyampaian keinginan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah an-nush, yaitu kesetiaan, bukan suka mengkhianati, bukan suka menipu dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah al-ilm, ilmu. Baik, sekarang pemberitaan Al-Quran itu jelas di puncak tertinggi kejujuran. Karena memang Allah Ta'ala siapa? Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur ucapannya daripada Allah? Tidak ada yang lebih jujur. Maka jelas ini syarat pertama terpenuhi. Memang Al-Quran itu paling jujur. Inna asdaqal hadisi kitabullah. Ucapan yang paling jujur adalah kitabullah. Kemudian yang kedua adalah di puncak tertinggi kefasihan. Nah, ini bagian dari mukjizat Quran. Tidak ada orang-orang Arab di pujangga masa lalu yang mampu menandingi Quran, mampu mendatangkan 10 surat, bahkan walaupun hanya 1 surat dan seterusnya macam itu. Itu di masa lalu. Bagaimana dibandingkan dengan masa sekarang yang orang Arabnya sudah tercampur dengan budaya Barat, budaya Timur, bahasa sudah semakin terkacaukan dan seterusnya. Baik, itu yang kedua. Baik, kalau Al-Quran itu sudah mencapai kefasihan yang tertinggi, bahkan manusia sendiri tidak mampu mencapai itu, berarti semua lafaz yang ada dalam Quran sudah lafaz yang terbaik. Tidak perlu lagi untuk ditakwil. Oh, memang Allah bilang istawa, tapi maksudnya istaulah. Dari mana engkau tahu itu? Sementara kalian sendiri mengakui bahwasanya Quran itu kefasihan tertinggi. Berarti lafaz yang dia pilih betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pembicaranya. Tidak perlu engkau mendatangkan lafaz-lafaz yang barangkali ini yang lebih sesuai. Tidak. Yang namanya kefasihan berarti itulah yang paling sesuai. Kemudian yang ketiga adalah an-nusakh, yaitu kesetiaan. Ini bahasa mudahnya aja ya. Karena memang Allah Ta'ala tidak ingin mengkhianati para hamba. Bahkan dia memang tidak ingin para hambanya itu tersesat. Berarti semua bayan dan semua lafaz-lafaz serta pemberitaan serta nasihat di dalam Quran itu memang demi kebaikan para hamba sendiri. Maka kalau dirubah lafaznya maka akan terjadi kekacauan. Allah Ta'ala mengatakan yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah menerangkan ini kepada kalian agar kalian tidak tersesat. Jadi sama sekali Allah Ta'ala itu tidak mengkhianati para hamba. Bahkan semua lafadznya, semua kalamnya, semua bayan dan nasihatnya itu memang paling layak untuk dipercaya. Baik. Kemudian yang keempat adalah al-ilm. Ya, siapa yang lebih berilmu daripada Allah Ta'ala? Bahkan kita inilah yang justru ilmunya masih terlalu sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Allah Ta'ala berfirman tentang para makhluknya, wa la yuhituna bihi ilma. Mereka tidak mampu meliputi ilmunya tentang Allah, karena Allah lah bikulli syai'in alim, maha mengetahui segala sesuatu. Maka apabila mereka sendiri sudah mengakui Al-Quran itu di puncak kejujuran, di puncak kefasihan, di puncak kesetiaan, dan juga di puncak ilmu, maka tidak ada kelayakan sama sekali untuk meragukan berita Quran. Sementara dalam hadis Al-Mikdam bin Mahdi Karib radhiyallahu an, hadisnya sahih, Rasulullah SAW mengatakan, ala ini utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, saya telah diberi Al-Quran dan yang semisal dengannya bersamanya. Berarti hadis juga seperti itu. Berarti tatkala Al-Quran wa sunnah memang di puncak tertinggi dari mukjizat. Mukjizat dari sisi apa? Kefasihan dan bayan dan seterusnya. Berarti untuk kita mengetahui kandungan-kandungan hukum di dalamnya, memang kita perlu memiliki bekal
ilmu lughah yang cukup. Baik. Jadi yang kurang, yang salah adalah kita, bukan dalil-dalil wahyunya. Kalau terjadi kekurangan atau kesalahan, berarti itu dari kita. Adapun dalil-dalil wahyu, maka dia tidak didatangi oleh kebatilan dari arah manapun. Qal fala budda min ma'rifatihi awdha'al Arab. Maka wajib untuk dia mengetahui peraturan-peraturan orang Arab, karena Quran bi Arabiyyin mubin, datang dengan bahasa Arab yang jelas. Bihaitsu yatamakkanu min hamli kitabillahi subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mampu untuk membawa kitabullah subhanahu wa ta'ala wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam, demikian pula membawa kalam rasulnya sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa rajihu min asalibil Arab, kepada makna yang paling rajih dari metode-metode Arab. Baik. Sebagaimana itu dibahas misalkan apa di dalam pembahasan akidah. Kenapa kita merajihkan istawa adalah istawa? Istawa ala artinya adalah ala wartafa'a wastaqor, tinggi, meninggi, menetap sesuai dengan keagungan Allah. Kenapa kita tidak memilih istawa artinya istaula? Dari sekian banyak jawaban, di antara jawabannya adalah apa? Karena tradisi Arab, istawa ala memang artinya adalah menetap, atau istawa ala artinya adalah meninggi, atau istawa ala artinya adalah naik di atas sesuatu. Dan tradisi itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Litastawu ala zuhurih. Jelas kita tahu maksudnya bukan istaula agar kalian menguasai punggung kendaraan itu, tapi maksudnya memang apa? Agar kalian naik kepada kendaraan itu. Summa taqulu ni'mata rabbikum idza stawaitum alaih. Kemudian kalian mengingat kenikmatan Rabb kalian apabila kalian memang telah menetap di atas kendaraan itu, bukan menguasai. Kita sudah menguasai dia sejak kita membeli kendaraan itu. Jadi bukan istaula. Demikian pula wastawat alal judi, dan kapal itu, kapalnya Nabi Nuh, dia bertengger atau menetap tinggi di atas gunung Judi, gunung yang di Mosul di Irak itu. Jadi bukan kapal itu kemudian apa? Menguasai gunung itu atau mengalahkan penguasa sebelumnya, tidak ada. Ya, dengan kita mengetahui tradisi-tradisi, metode-metode Arab, kita akan tahu apa makna istawa. Bukan seperti ajaran yang disusupkan oleh orang-orang ahli kalam yang mana mereka mendapatkan ilmu bukan dari Arab, padahal ini terkait dengan pelajaran bahasa Arab. Baik. Ilmu filsafat itu dari Yunani dan Hindia, kebanyakannya dari situ. Adapun untuk filsafat Cina itu datang belakangan. Baik. Maka yang diwajibkan adalah karena Quran dan hadis datang dengan bahasa Arab yang jelas, maka kita wajib mengetahui metode Arab, bukan metode yang disusupkan oleh orang non-Arab. Wa mawaqi'i kalamihima, dan tempat-tempat peletakan ucapan kalamiha, ucapan orang Arab. Walau kana ghairuhu minal marjuhi jaizan fi kalamihim, walaupun makna yang lain yang marjuh itu mungkin saja diinginkan di dalam ucapan orang Arab. Ya, masalah mungkin, tetapi kemungkinannya adalah kemungkinan kecil, sebagaimana istilah marjuh. Makanya kalau dikatakan apa? Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Apa makna tangan? Ma'ruf, tangan di kalangan orang Arab. Walaupun mungkin saja suatu ketika yadun itu artinya adalah nikmat, seperti ucapan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi itu sangat jarang. Dan itu datang dengan qarinah. Adapun tanpa qarinah yang memalingkan dari makna yang zahir, maka tidak boleh dia dibawa kepada makna yang mu'awwal. Hukum zahirnya masih terus berlaku. Tangan ya tangan, walaupun tidak sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Sebagaimana antar makhluk sendiri, tangan itu sudah berlainan, tapi tangan adalah tangan. Kemudian wa yustaratu fihi aidan, dan juga disyaratkan di dalam ijtihad ayyakuna aliman bil mujma'i alaihi wal mukhtalafi fi, dia mengetahui mana perkara yang disepakati dan mana perkara yang masih diperselisihkan, hatta la yuftiya bi khilafi ma ujmi'a alaih, sehingga dia tidak berfatwa dengan
fatwa yang menyelisihi perkara yang telah disepakati. Alhamdulillah tidak selesai pembahasan masalah ijma. Dulu didaraskan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah dalam daras khas, yaitu apa, kitab Al-Lumah fi Masailil Ijma punya Imam Ibnul Qattan Al-Fasi 2 jilid. Itu bagus sekali, menjadi bekal yang sangat bagus. Fayaqulu qad kharaqa ijma. Ya ini memang salah dari sananya ya. Al-ijma. Hamzah qata'nya di bawah. Di bawah mestinya dikasih hamzah qata', bukan pakai emak. Oh iya, tapi jangan kemudian dibayangkan untuk masalah lughah, berarti harus tahu lughah seperti Sibawai atau seperti Kasai atau seperti Abu Amr Ibnul Ala dan lain-lain. Tidak sampai seberat itu syaratnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam Irsyadul Fuhul, di dalam kitab beliau Al-Badrul Talib. Karena apa? Para sahabat mereka semua adalah mujtahidun. Padahal para sahabat tidaklah mereka itu mempelajari kaidah-kaidah Arab sesulit seperti yang telah ditulis orang-orang yang setelah mereka. Makanya Imam Syaukani mengatakan tidak disyaratkan mengetahui lughah sampai sedalam-dalamnya, tetapi cukup kita mengetahui lughah sampai kita itu posisinya adalah seperti bagaikan pengetahuan sahabat di dalam masalah lughah, yaitu mengetahui keinginan dari si pembicara sehingga kita paham apa yang dikehendaki di dalam kalimat yang seperti ini dan seterusnya. Dan kemampuan memang akan semakin menguat dengan semakin banyaknya ilmu yang kita pelajari dan semakin banyaknya pelatihan yang kita lakukan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syaukani dalam Irsyadul Fuhul, apa itu bil mumarasah tazdadu ma'rifatu al-abd, dengan perlatihan, banyaknya latihan, maka pengetahuan hamba itu akan semakin bertambah. Bi kasratil mumarasah, dengan banyaknya pelatihan. Wa bi asbabin nuzul, dan juga apa, mengetahui sebab-sebab turunnya wahyu. Walaupun kaidah sebagaimana disebutkan oleh Al-Tirafi dan lain-lain, apa itu al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab, yang terpandang adalah keumuman lafadznya bukan kekhususan sebabnya. Akan tetapi jelas dengan kita mengetahui sebab turunnya ayat, kita tahu sebenarnya peristiwa yang paling dominan masuk itu apa. Ayat lain-lain mengikuti dengan keumuman lafadznya. Karena yang menjadi sebab turunnya wahyu berarti dialah yang masuk kepada hukum ini pertama kali. Selesai dari Al-Kawkabul Munir. Qala wal mujtahid huwa al-faqih alladhi yufrighu taqatahu fi ma'rifati hukmin min al-ahkam syar'iyyah. Dan mujtahid dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya mujtahid adalah seorang faqih yang mencurahkan kemampuannya untuk mengetahui suatu hukum dari hukum-hukum syariat. Qala Imam Syaukani rahimahullah fa mujtahid huwal faqih al-mustafrighu li wus'ih. Maka yang namanya mujtahid adalah orang faqih yang mencurahkan kemampuannya li tahsili dhannin bi hukmin syar'i, untuk menghasilkan suatu persangkaan kuat, bukan persangkaan yang tidak memiliki dasar sama sekali, terhadap suatu hukum syar'i. Wala budda ayyakuna balighan aqila, wajib dia itu orang yang sudah baligh dan juga orang yang berakal. Qad sabata lahu malakatun yaqtadiru biha, telah pasti untuknya kemampuan. Malakah yaitu kemampuan yang dengan itu dia mampu untuk al-istikhrajil ahkam min ma'akhidha, untuk mengeluarkan hukum-hukum dari tempat-tempatnya. Tidak seperti apa? Ini sekitar contoh, namanya masih anak-anak di Damas. Karena memang apa, dalil yang paling sering didatangkan dan yang itu adalah penting. Cuma apa? Ya namanya anak-anak kan. Ditanya Allah Ta'ala di mana? Oh di atas arsy, dalilnya apa? Ar-Rahman ala arsy istawa. Betul. Terus ditanya, apa hukum sholat 5 waktu? Wajib.
dalilnya apa? Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Nah, namanya anak-anak kan, hafalnya itu. Nah, itu berarti belum mampu mengeluarkan hukum dari tempatnya. Jelas tempat pembahasan hukum sholat bukan di ayat yang itu, hukumnya lain, ayatnya lain. Tapi nggak apa-apa, anak-anak baru berlatih. Selesai dari irsyadul fuhul. Nah, barang siapa menetapkan suatu hukum dengan dalil yang bukan pada tempatnya, berarti apa? Akan mengingatkan kita kepada anak-anak seperti para mubtadi'ah itu. Dalil bicara tentang ini, lalu hukum diambil dengan cara apa? Arahnya ke tempat yang lain. Jelas itu bukan pada tempatnya, itu namanya tahrif, memalingkan lafaz dari tempatnya. Baik. Seperti juga yang dilakukan oleh para politikus, yaitu apa? Agar orang mengikuti apa istilahnya itu, memilih partai yang ini, yaitu apa? Mereka menggunakan dalil apa itu? Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha pada kaum mukminin tatkala mereka membaiat engkau di bawah pohon. Nah, berarti apa? Pilih itu. Partai yang ada gambar pohon beringin. Itu bukan pada tempatnya. Dalil bukan bicara tentang pohon kamu. Baik. Itu pohon di Hudaybiyah sana. Baik. Sambil apa? Mencela pihak yang lain. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Yang itu disembelih. Jangan pilih banteng. Allah menyuruh untuk menyembelih. Ini bukan pada tempatnya. Baik. Wa qala al-Imam Syaukani rahimahullah wa inna ma yatamakkanu min dzalika bisyurut. Hanyalah seseorang itu memiliki tamakkun, kemampuan untuk melakukan ijtihad dengan syarat-syarat. Al-awwal ayyakuna aliman binususil kitabi was sunnah. Dia alim terhadap nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak disyaratkan hafal, walaupun semakin hafal semakin bagus, cepat untuk mencari. Tetapi bukan menjadi syarat sah di dalam ijtihad. Yang penting dia tahu ayat apa yang berbicara tentang ini dan di mana mencarinya kalau diperlukan. Fa in qassara fi ahadihima lam yakun mujtahida. Kalau dia kurang di dalam salah satu dari keduanya, maka dia bukan mujtahid. Wala yajuzu lahul ijtihad, dan dia tidak boleh berijtihad. Ini teorinya sebenarnya, tapi prakteknya tidak demikian. Disebutkan di dalam Syiar A'lamin Nubala, di dalam apa? Kalau tidak salah dalam biografi Imam Syafi'i, beliau pernah berdebat dengan Muhammad ibn Hasan. Berdebat apa? Muhammad ibn Hasan bertanya, ayyuhuma a'lam, sahibi am sahibu? Siapa yang lebih berilmu? Teman saya, guru saya yaitu Abu Hanifah, ataukah guru kamu yaitu apa? Imam Malik? Maka Imam Syafi'i bertanya, bil insaf, kita berdebat dengan adil? Qal bil insaf, ya kita dengan adil. Kemudian Imam Syafi'i bertanya, ayyuhuma a'lam bil Qur'an, sahibi am sahibu? Siapa dari mereka berdua yang lebih berilmu tentang Quran? Malik atau Abu Hanifah? Muhammad bin Hasan mengatakan Malik. Imam Malik lebih berilmu tentang masalah Quran daripada Abu Hanifah. Maka apa dikatakan? Ini satu. Yang kedua, ayyuhuma a'lam bis sunnah, sahibi am sahibu? Siapa yang lebih tahu tentang sunnah? Malik ataukah Abu Hanifah? Maka dijawab Malik. Maka kemudian Imam Syafi'i mengatakan perkara-perkara fikih itu dibangun di atas Quran wa sunnah. Nah, barang siapa dia tidak tahu tentang Quran wa sunnah, bagaimana dia akan mengambil istinbat fikih? Langsung terdiam Muhammad ibn Hasan. Sementara ma'ruf di dalam biografi tersebut, dalam Syiar, bahwasanya apa? Abu Hanifah di dalam masalah hadis hanya menghafal kurang lebih berapa? 110 hadis. Padahal kalau kita lihat dalam teori-teori syarat itu, di syarat di zaman salaf itu 1.000.000 atau 800.000 hadis dan sebagainya, jelas jauh sekali syarat itu terpenuhi. Demikian pula masalah Quran dan seterusnya. Itu pun yang sahih hanya beberapa belas hadis. Hadisnya Abu Hanifah. Baik. Makanya tatkala di dalam biografi Imam Ahmad, tatkala ditanya tentang Abu Hanifah, tetapi tapi tidak disebutkan namanya. Cuma beliau ditanya, bagaimana tentang Imam Syafi'i? Maka Imam Ahmad mengatakan apa? Hadisun sahih wa ru'yun sahih. Hadisnya sahih, memang beliau thiqah.
Atau kalau kita mengikuti pendapat yang lain, beliau sahih tak masalah. Dan ra'yu beliau kuat memang. Maka dikatakan ra'yu sahih, bukan berarti maksum. Tetapi kemudian ditanya bagaimana dengan Malik? Maka Imam Ahmad mengatakan hadisun sahih wa ra'yun dhaif. Bukan berarti Imam Malik itu dhaif betulan, tetapi memang beliau banyak melakukan ra'yu tatkala di dalam perkara-perkara yang dalilnya beliau tidak mengetahui. Makanya sering di dalam tamhid Ibnu Abdul Bar mengatakan seandainya Imam Malik tahu hadis ini, misalnya beliau akan memilih hadis ini. Sering lafaz itu menunjukkan Imam Malik rahimahullah taala sering menggunakan ra'yu karena kurang di dalam, yaitu mengalami kekurangan dalam masalah hadis. Kurang bukan dibanding dengan kita, tapi dibanding para a'imah di zamannya. Kemudian ditanya tentang si fulan, maksudnya kata para ulama yaitu Abu Hanifah. Maka Imam Ahmad mengatakan hadisun dhaif ra'yun dhaif. Jawabannya itu. Nah, itu pula yang disebutkan oleh Syekhuna Yahya. Makanya secara teori memang seperti ini, tapi prakteknya Abu Hanifah bahkan termasuk jadi salah satu dari imam yang keempat, imam mujtahidin. Bahkan orang-orang Syafi'iyah mengatakan setelah imam yang keempat pintu ijtihad tertutup. Walaupun itu pun teori mereka aja, prakteknya sampai sekarang mereka sendiri suka ijtihad sesuka-sukanya. Baik. Wala yajuzu lahul ijtihad. Dia tidak boleh berijtihad apabila kurang pengetahuannya tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wala yustaratu ma'rifatuhu bi jami'il kitabi was sunnah. Dan tidak disyaratkan dia mengetahui semua isi Quran was sunnah. Bal ma yata'allaqu minhuma bil ahkam. Akan tetapi yang disyaratkan adalah dia mengetahui hukum-hukum yang ayat-ayat yang terkait dengan hukum-hukum di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ila qaulin, sampai pada ucapan Imam Syaukani, asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyakuna arifan bi masailil ijma'. Dia memang orang yang mengetahui masalah-masalah ijma', hatta la yuftiya bi khilafi ma waqa'a al-ijma'u alaih, sehingga dia tidak berfatwa dengan fatwa yang menyelisihi perkara yang telah disepakati telah terbentuk ijma'. In kana mimman yaqulu bi hujjatil ijma', apabila dia termasuk orang yang mengatakan bahwasanya ijma' adalah hujjah. Jumhur ulama mengatakan ijma' adalah hujjah dan dalil-dalilnya ma'ruf tentang masalah itu. Baik. Adapun kalau Al-Imam Al-Wadi'i, beliau termasuk yang memilih pendapat lain, bahwasanya ijma' itu bukan hujjah. Sebagaimana di dalam syarah beliau terhadap kitab Ikhtisar Ulumil Hadis. Tetapi yang betul adalah ijma' adalah hujjah, sebagaimana dalil yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Selain dalil yang terkenal itu, apa itu? La tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Berarti apabila umat sampai berkumpul di atas suatu perkara, berarti perkara itu adalah huda, dan itu adalah apa? Adalah kebenaran. Dan dalil yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allahi war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah mutlak dan taatilah Rasul mutlak dan ulil amri di antara kalian, yaitu dengan apa? Secara muqayyad. Ketaatannya adalah diikat dengan apa? Bahwasanya itu perkara yang ma'ruf. Gimana kita tahu kali ini perintah ulil amri ma'ruf? Nah, dengan apa? Dengan dalil. Berarti memang apa? Wajib untuk didatangkan dalil, bukan malah kalam ulil amri adalah dalil itu sendiri, bukan. Cuma apa setelah itu Allah mengatakan kemudian apabila kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, maka kembalikanlah pada Allah dan Rasul. Ayat ini memiliki mafhumul mukhalafah. Kalau terjadi perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran wa Sunnah. Berarti kalau sampai kalian tidak berselisih dalam suatu perkara, tidak wajib dikembalikan pada Quran wa Sunnah. Kalau betul sampai umat ini ijma', bukan hanya 5 orang 6 orang ijma', tapi umat ini yaitu mujtahidnya semuanya sepakat. Allah tidak mewajibkan untuk kembali pada Quran dan Sunnah. Berarti ijma' itu sendiri adalah hujjah. Baik. Dan dalil-dalil banyak disebutkan oleh para a'imah tentang masalah bahwasanya ijma' adalah hujjah. Wa yara annahu dalilun syar'i. Ini untuk orang yang berpendapat bahwasanya bahwasanya ijma' adalah dalil syar'i, ijma' yang mundhabit tentunya, ijma' yang memang
memang terbukti dia ijma, bukan ijma yang mudda'a, yang diperkirakan ada padahal tidak. Wa qala ayyata bisa ala man balagha rutbatal ijtihad ma waqa'a alaihi al-ijma'u minal masail. Jarang terjadi kesamaran bagi orang yang telah mencapai derajat ijtihad. Perkara yang ijma dari masalah-masalah yang ada, jelas namanya mujtahid, dia sudah memiliki pengetahuan yang luas, dia tahu oh ini memang perkara ijma, tidak boleh diselisihi. Oh yang ini masih ijtihad, maka masih mungkin untuk memilih pendapat yang kedua misalkan. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga ayyakuna aliman bilisanil Arab. Dia mengetahui bahasa Arab. Bihaitsu yumkinuhu tafsiru ma warada fil kitab wa sunnah, yang mana memungkinkan bagi dia untuk menafsirkan lafaz-lafaz yang datang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah minal gharib, dari lafaz yang asing, wa nahwi, dan yang seperti itu. Ila qauli, sampai pada ucapan Asy-Syaukani, wal hasil, kesimpulan dari pembahasan tadi, annahu la budda an tasbuta lahul malakatul qawiyah, wajib untuk menetap baginya kemampuan yang kuat fi hadhil ulum, di dalam ilmu-ilmu tadi. Wa inna ma tasbutu hadhil malakah fi tulil mumarasah, hanyalah kemampuan tadi itu menjadi menetap pada diri seorang hamba Allah dengan panjangnya pelatihan. Semakin banyak berlatih, maka akan semakin pandai dia di dalam mengolah ilmu-ilmu yang telah dia miliki itu. Kita baca catatan kakinya, bihadil, mestinya hadhihi ya. Bihadil mumarasah syaratil. Ini salah ya. Syaral fiqhu sajiyatah. Dengan pelatihan ini jadilah fikih itu menjadi tradisi, menjadi karakter dia. Memang sudah karakter dia sebagai seorang faqih dengan banyaknya latihan. Fayastahiqu ismal faqih, sehingga dia berhak untuk mendapatkan nama faqih. Qala Imam Abu Zur'ah Al-Iraqi rahimahullah, yang dijuluki apa itu, Waliyuddin, setelah beberapa kalimat mengatakan li'anna faqihan, karena yang namanya faqih ismu fa'ilin min faquha. Baik. Kenapa Anda membaca faquha bukan faqaha, bukan faqihah? Padahal apa? Ini termasuk musallas. Boleh faqaha, boleh faqihah, boleh faquha. Tetapi telah dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, kalau faqaha ini maknanya adalah fahima. Dia secara makna mudahnya dia fahima, memahami. Tapi kalau itu kalau faqaha. Adapun kalau faqihah berarti dia memahami suatu pembahasan fikih. Kalau faquha, ini yang paling kuat menggunakan apa? Dhammah, temannya wawu. Faquha ini berarti apa? Fikih memang sudah menjadi sajiyah dia, sudah menjadi karakter dia. Ini yang terkuat. Ai sharal fiqhu lahu sajiyatun, yaitu fikih sudah menjadi kebiasaan dia, menjadi karakter dia. Wala tahsulu hadhihi sifah liman hasala minhu syai'an qalila, dan sifat ini tidak dihasilkan untuk orang yang baru menghasilkan sedikit perkara dari fikih. Memang perlu latihan yang banyak. Selesai dari Al-Ghaisul Hamid. Iya betul. Kitab beliau adalah Al-Ghaisul Hamid, betul. Karena tadi kemarin saya mengatakan apa? Nama kitabnya lain, Hamul Hawamid, tidak, tapi Ghaisul Hamid punya Al-Iraqi. Kemudian wa kasratul mulazamati li syuyukhi hadzal fan, dan sering banyak menyertai para guru dari cabang ilmu ini. Kalau lughah ya lughah, kalau fikih ya fikih, dan seterusnya, Quran ya Quran, hadis ya hadis. Baik. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa tentang bahwasanya ilmu tidak dicapai kecuali dengan 6 perkara, di antaranya apa? Tulus zaman, memang waktu yang panjang, dan juga apa? Suhbatul ustaz, yaitu memang menyertai gurunya. Baik. Qala Imam Syafi'i rahimahullah, la yajibu ala kulli muslimin an yata'allama min lisanil arab ma yuballighuhu
Ya belum wujuduhu fi ada'i fardih. Yajibu tayyib. Yajibu ala kulli muslim. Wajib atas setiap muslim untuk mempelajari sebagian dari bahasa Arab itu yang dicapai oleh kemampuan dia, juhud kerja keras untuk memenuhi kewajiban. Apakah dia wajib mempelajari semua fikih setiap muslim, yaitu jadi fardu ain? Tidak demikian. Tetapi sesuai dengan keadaan yang fardu ain, ya dia wajib belajar perkara itu. Masalah sholat 5 waktu, masalah puasa Ramadan, ya dia wajib mempelajari itu. Ini fardu ain. Adapun yang sifatnya adalah di luar fardu ain seperti apa? Seperti zakat mal, ini dia tidak wajib kecuali apabila dia mencapai nisab dari hartanya itu dan seterusnya. Nah, dia wajib. Seperti yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam awal-awal kitab beliau Al-Faqih wal Mutafatih. Yang memang fardu ain atas setiap muslim, berarti fardu ain untuk dipelajari. Kemudian kalau dia adalah seorang pedagang, dia wajib untuk mempelajari tentang apa perniagaan dengan apa sedalam-dalamnya, karena dikhawatirkan dia nanti akan masuk kepada idrar, yaitu merugikan orang lain, atau tagrir, yaitu menipu orang lain, entah disadari atau tidak disadari. Maka dia wajib memang belajar itu. Demikian pula kalau dia adalah seorang petani, dia wajib mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan pertanian, yang boleh jadi tidak wajib untuk orang yang lainnya. Demikian pula dalam bahasa Arab, dia wajib belajar bukan pada semuanya, tetapi yang dengan itu dia akan mampu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dia. Qala al-Mawardi wa ma'rifatu lisanil Arab fardun ala kulli muslimin min mujtahidin wa ghairi. Ini hukum asal. Mengetahui bahasa Arab itu wajib atas setiap muslim, baik dia mujtahid ataupun yang selain mujtahid. Hanya saja yang mencapai derajat ijtihad tentunya lain dengan yang tidak demikian. Asyartu rabi', kata Imam Asy-Syaukani, ayakuna aliman bi ilmi usulil fiqh. Dia mengetahui ilmu usul fikih. Listimalihi alama tamassu hajatun ilaih. Karena yang namanya ilmu usul fikih, dia mencakupi perkara yang memang diperlukan untuk mengetahui hukum-hukum syariat. Iya, tanpa belajar usul fikih, orang akan kebingungan. Apakah seorang wanita dengan keadaan begini itu dia masa iddahnya 4 bulan 10 hari, ataukah masa iddahnya itu 3 bulan, atau ini atau itu? Karena terkadang ayat bicara masalah iddah 4 bulan 10 hari, terkadang 3 bulan, terkadang yaitu apa? Hatta yadhna hamlahum, sehingga mereka melahirkan kandungan mereka. Ternyata dalam ayat yang lain famalakum iddatun famalakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Kalian kaum lelaki tidak punya hak untuk mewajibkan para wanita tadi menjalankan iddah. Mana ini? Kenapa ayat lain-lain? Nah, dengan belajar usul fikih dia akan tahu masalah penggabungan cara mengkompromikan ayat-ayat dan sebagainya. Wa alaihi ayyutawwilal ba'a fi. Dia wajib untuk memperpanjang ba' si asalnya adalah apa? Lengan itu ya. Yaitu kemampuan, mengasah kemampuan di dalam perkara, di dalam ilmu usul fikih. Baik. Wa yaqtali'a ayyatullah wa ayyatali'a ala mukhtasaratih wa mutawwalatih. Mempelajari kitab-kitab usul fikih yang pendek, yang ringkas. Seperti apa kalau zaman sekarang usul al-ilmu apa itu? Al-usul min ilmil usul punya Imam Ibnu Utsaimin. Kemudian yang berikutnya yaitu Waraqat punya Juwaini. Kemudian misalkan naik ke level yang berikutnya yaitu Mukhtasar, yaitu misalkan Rawdatul Nadhir, dan terus naik ke atas. Baik. Dan terutama intinya yang jangan ditinggalkan tentunya adalah Ar-Risalah punya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang mana ini adalah hasil dari permintaan guru beliau Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi untuk
mengarang kitab yang membahas bagaimana pedoman di dalam memahami Al-Quran wa Sunnah tanpa ada ilmu kalam sama sekali di dalamnya. Baik. Kemudian mempelajari yang lebih luas seperti yang dinukilkan di dalam kitab ini terkait dengan kitabnya Imam Ibnu Najjar, yaitu Al-Kautabul Munir ataupun yang lainnya. Itu kitab-kitab yang mutawwal dan sangat penting sekali dari kalangan Ahlus Sunnah, bukan Asy'ariyah atau Mu'tazilah. Rata-rata yang menulis usul fikih itu Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Nah, kita cari yang dari kalangan Ahlus Sunnah. Kemudian bima tablughu ilaihi taqatuh, dengan kemampuan yang memang dicapai oleh kekuasaan dia, tokoh kekuasaan, kemampuan, yaitu apa yang mungkin untuk dicapai. Tapi memang perlu belajar yang panjang. Fa inna hadzal ilma huwa ilmatu fustatil ijtihad, karena ilmu ini, ilmu usul fikih adalah tiang yang terkuat. Imat yaitu apa? Seringkali imat adalah apa? Tiang yang terkuat atau dipanggil dengan rukun. Rukun. Fustat itu adalah kemah. Jelas bukan betul-betul kemah, tapi ini istilah aja. Tiang kemah terkuat di dalam ijtihad. Wa asasuhu alladzi taqumu alaihi arkanu binaih. Dan ilmu usul fikih adalah asas, yaitu pondasi yang mana tegak di atasnya tiang-tiang besar dari bangunan usul fikih, bangunan ijtihad. Ila qaulin, sampai ucapan Asy-Syaukani, asyartul khamis ayyakuna arifan bin nasikh wal mansukh. Dia mengetahui mana dalil yang menghapus dan mana dalil yang terhapus. Bihaitsu la yakhfa alaihi syai'un min dzalik, yang mana tidak tersamarkan baginya sedikit saja dari perkara tadi, sehingga tidak berdalilkan dengan dalil yang sudah terhapus atau malah menghapus dalil yang masih muhkam misalkan. Maka kata ayyata'a fil hukmi bil mansukh, karena dikhawatirkan akan terjatuh kepada sikap yaitu berhukum dengan dalil yang sudah dihapuskan. Selesai dari Irsyadul Fuhul. Wa qala Imam Abdul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah, summa alam annal mukhataba bil ijtihad ahluh wa humul ulama dunal ammah. Kemudian ketahuilah bahwasanya yang diajak bicara untuk ijtihad itu adalah ahlinya, dan mereka adalah para ulama, bukan orang awamnya. Orang awamnya tugasnya adalah bersungguh-sungguh untuk mencari hukum, menanyakan hukum dengan apa? Dengan dalilnya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Al-Badrut Thaliq. Apa kewajiban orang awam sementara dia tidak memiliki senjata-senjata ini semua untuk ijtihad? Kewajiban dia adalah bertanya kepada orang yang terpercaya, bukan menanyakan ra'yu dia, tapi menanyakan apa dalil yang paling sahih di dalam perkara ini. Sehingga dengan itu dia bukan taklid, tetapi dia mengikuti Quran dan Sunnah dengan perantaraan seorang mujtahid. Jadi tetap bukan dengan alasan dia bukan mujtahid kemudian taklid, tidak taklid, tetapi menanyakan suatu hukum dengan dalilnya. Selesai dari qawatiul adillah. Tajazul ijtihad bihasabil funun. Bolehnya ijtihad itu terbagi-bagi sesuai dengan cabang ilmu. Hal yajuzu lirajuli ayyatakallama fi fannin alammah. Apakah boleh seseorang itu berbicara tentang suatu cabang ilmu yang dikuasainya? Am la budda lahu ayyakuna mujtahidan mutlaqa hatta yatakallam. Ataukah dia wajib untuk menjadi seorang mujtahid yang mutlak sehingga barulah boleh dia berbicara? Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ijtihad halatun taqbalu tajazzu wal inqisam. Yang namanya ijtihad adalah suatu keadaan yang menerima pembagian. Sama ya, tajazzu yaitu terbagi-bagi, inqisam juga terbagi-bagi, terbelah. Fayakunu rajulu mujtahidan fi naw'in minal ilmi muqallidan fi ghairihi. Maka boleh jadi seseorang itu mujtahid dalam suatu jenis ilmu, mungkin dalam masalah apa? Lughah. Dia mujtahid karena memang itu kepakaran dia. Namun ternyata di dalam masalah ilmu faraid, masalah warisan, ternyata dia mengekor sama yang lain. Ini mungkin terjadi. Baik. Au fi babin min abwabih, atau bahkan
di suatu bab dari bab ilmu. Mungkin untuk masalah apa? Masalah thaharah dia pakarnya. Baik itu thaharah yang terkait dengan al-ghusl wal wudu atau yang menjadi badalnya, menjadi penggantinya yaitu tayammum. Dan bahkan dia tahu bagaimana kalau adimu atau haratain, orang yang tidak mampu mendapatkan air dan juga tidak mampu mendapatkan tanah misalkan, bagaimana apa yang harus dilakukan, dia paham. Dalam masalah ini dia mujtahid kalau perkaranya perkara yang terkait dengan toharah. Tetapi kalau perkara yang terkait dengan buyuk, masalah perniagaan, nah dia tidak paham. Nah, itu boleh saja terjadi. Maka dalam perkara tadi dia mujtahid, dalam perkara yang ini karena ilmu belum cukup, maka dia bertanya kepada yang lain. Baik. Kaman istafragha wus'ahu fi naw'il ilmi bil fara'id wa adillatiha wa istinbatiha. Sebagaimana seseorang yang telah mencurahkan kemampuannya di dalam suatu jenis ilmu tentang fara'id, tentang apa warisan, dan dalil-dalilnya, dan juga istinbat, yaitu kemampuan pengambilan faedah minal kitabi wa sunnah, dari Al-Quran wa sunnah, duna ghairiha minal ulum, tanpa dia memiliki itu pada ilmu-ilmu yang lain. Baik. Au fi babil ijtihad, atau di dalam fi babil jihad, dalam masalah jihad, awil haj, atau dalam masalah haji, aw ghairi dzalik, atau yang selain itu. Fa hadza laisa lahul fatwa fi ma lam yajtahid fi, maka dia tidak berhak untuk berfatwa di dalam perkara yang dia belum berijtihad di situ, yaitu belum mencurahkan kemampuan untuk mengetahui perkara tadi. Wala takunu ma'rifatuhu bima ijtahada fihi musawwighatan lahu al-ifta'a bima la ya'lamu fi ghairihi, dan tidaklah pengetahuan dia di dalam bab yang dia memang telah berijtihad di situ, yaitu dia telah mencurahkan kerja keras sehingga tahu dalam perkara itu, menyebabkan dia boleh untuk berfatwa di dalam perkara yang dia belum tahu, yaitu dalam cabang ilmu yang lain atau di dalam bab-bab yang lain. Wa hal lahu ayyuqtiya fin naw'il ladzi ijtahada fi. Ini fi'nya terulang ya. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah membuat pertanyaan, apakah boleh orang ini tadi berfatwa di dalam jenis ilmu atau jenis bab yang dia telah berijtihad situ, telah mencurahkan kerja keras untuk mempelajarinya? Salah satu aujuh, ada 3 jawaban di antara para ulama. As-sahhuha al-jawaz, yang paling sahih adalah boleh. Jadi tidak syaratkan, engkau belum mencapai level ulama, engkau tak boleh mentahdir orang. Padahal ma'ruf dia memang orang yang sudah bertahun-tahun mencerahkan kerja keras, mempelajari bidang yang itu dan sebagainya. Maka yang betul kata Imam Ibnul Qayyim boleh, karena memang dia pakarnya di dalam perkara tadi. Bal huwa shawabul maqtu'u bih, bahkan inilah jawaban yang benar yang telah dipastikan, karena memang dia sudah memenuhi syarat, dia memang seorang mujtahid di dalam bidang itu, walaupun untuk bidang lain dia belum, misalkan. Asani al-mana, pendapat kedua mengatakan terlarang. Asalis al-jawazu fil fara'id duna ghairiha, pendapat ketiga mengatakan boleh di dalam perkara yang wajib, namun perkara yang mustahab belum boleh. Tetap pendapat yang terkuat adalah pendapat pertama, ini boleh, karena memang kepakaran dia di bidang itu, boleh dia bicara tentang perkara itu. Fahujjatul jawaz, hujjah yang menunjukkan bolehnya dia berfatwa di dalam perkara yang memang dia telah mencurahkan kerja keras mempelajari perkara tadi adalah annahu qad arafal haqqa bidalilih. Inilah kuncinya. Dia telah mengenal kebenaran dengan dalilnya, bukan semata-mata dia telah disetujui orang besar atau belum, bukan. Dia telah mengenal kebenaran dengan dalilnya. Wa qad badzala juhdahu fi ma'rifatis shawab, dan dia telah mencurahkan kerja kerasnya untuk mengenali kebenaran, mengenali jawaban yang benar di dalam perkara tadi. Fa hukmuhu fi dzalika hukmul mujtahidil mutlaq fi sa'iril anwa', maka hukum dia di dalam jenis perkara tadi itu seperti hukum mujtahid mutlak di dalam semua jenis perkara. Baik. Wa hujjatul mana, sementara hujjah pihak yang melarang adalah ta'alluqu abwabi syara' wa ahkamihi ba'daha bi ba'd.
keterkaitan antara bab-bab syariat dan hukum-hukum syariat satu sama lain. Kata mereka, perkara ini tetap terkait dengan perkara itu, terkait dengan perkara yang lain. Tetapi tetap ini adalah sesuatu yang nisbi sebenarnya. Dilihat dari sudut pandang apa terkait. Sementara dalam sudut pandang yang lain tak ada kaitan sama sekali. Masalah tohara dengan masalah buyut sangat lain. Tidak layak dikatakan keterkaitannya kuat sehingga kalau dia pandai buyut tapi tidak pandai tohara, tidak boleh untuk fatwa dalam masalah buyut, dalam masalah jual beli. Baik, ini pendapat yang tertolak tadi itu. Jelas kalau dia pakar dalam masalah syariat jual beli, boleh dia ijtihad di dalam masalah hukum jual beli dan berfatwa dalam masalah itu. Walaupun dia belum menjadi pakar di dalam masalah tohara, demikian pula dalam masalah nikah, masalah tolak, masalah khulu misalkan. Tapi masalah buyut memang kepakaran dia dalam ilmu syariat. Maka apa yang menghalangi dia? Dalil apa yang melarang untuk dia berfatwa dalam perkara yang memang dia sudah punya ilmu dengan dalil-dalilnya dalam masalah itu? Fal jahlu bi ba'dihha madhannatun litaksiri fil bab. Kata pihak yang melarang, ketidaktahuan terhadap sebagian hukum syariat itu menjadi tempat persangkaan dia kurang di dalam bab yang dia fatwakan tadi. Sekitar persangkaan kita katakan apa? Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Persangkaan, sesungguhnya persangkaan itu, persangkaan yang tidak dibangun di atas dalil, itu tidak mencukupi kebenaran sedikit pun. Baik, jadi pihak yang melarang itu hanya berdasarkan dzan. Dan dalil kita jelas, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmunya. Berarti apa? Mafhumul mukhalafah, engkau boleh mengikuti sesuatu yang engkau telah punya ilmunya. Sekarang dia sudah punya ilmu tentang buyur, tentang masalah adab-adab dan hukum-hukum jual beli. Apa yang menyebabkan dia dilarang untuk berfatwa dalam masalah yang memang dia sudah punya ilmunya? Baik, dia sudah memenuhi dalil-dalil yang ada. Nah, pihak yang melarang itu justru dalil mereka yang layak dipertanyakan, sekedar dzan. Baik, wa nau'il ladzi qad arafah, dan jenis ilmu yang telah dia kenal. Wala yakhfa al-irtibatu baina kitabin nikah wa talaq wal iddah wa kitabil faraid, dan tidak tersamarkan antara apa? Kitab yang membahas masalah pernikahan, talak, iddah, dan kitab faraid. Faraid di sini maksudnya adalah masalah apa? Warisan. Memang kalau ini terkaitannya kuat. Tapi dengan buyut lain, jauh sangat lain urusannya. Dengan tohara sangat lain. Wa kadzalika al-irtibatu baina kitabil jihad wa ma yata'allaqu bi kitabil hudud. Demikian pula keterkaitan antara kitab jihad dan yang terkait dengannya dengan apa? Kitab hudud, yaitu masalah hukum fisikal. Penuduh tanpa bayinah terkena apa? Terkena 80 pukulan. Orang yang minum khamar maka terkena 40 sampai 80 pukulan misalkan. Wal aqdiyah, demikian pula kitab yang membahas tentang qada, tentang keputusan ini, keputusan itu. Wal ahkam, dan hukum-hukum dan seterusnya. Wa kadzalika ammatu abwabil fikih, kata mereka. Demikianlah hampir semua bab-bab fikih itu memiliki keterkaitan. Ada keterkaitan yang jauh, ada keterkaitan yang dekat. Baik, makanya pendapat yang betul adalah pendapat pertama, yaitu boleh. Wa man farraqa bainal fara'idhi wa ghairiha, menurut pendapat itu tadi. Dan barang siapa memisahkan antara faraid dan yang lainnya, ra'al qita'a ahkami qismatil mawaris, dia akan melihat terputusnya hukum-hukum pembagian warisan. Wa ma'rifatil furud, dan pengetahuan tentang bagian-bagian furud, fardhah yaitu bagian. Ibu mendapatkan sekian, ayah mendapatkan sisanya, itu furud. Wa ma'rifatu mustahiqiha, ini maktuf kemana berarti? Wa ma'rifati mustahiqiha an kitabil buyu', dan pengetahuan tentang siapa yang berhak dengannya dari kitab jual beli. Jelas ini sebenarnya lain, jelas sangat jauh gitu. Wal ijarat, persewaan. Jadi kalau ijarat terkait dengan persewaan, kalau terkait dengan apa? Yaitu menyewa orang, ya berarti ijarat yaitu memiliki ajir, memiliki pegawai. Waruhun, rohan, yaitu apa? Barang gadaian, barang jaminan. Wan nidal, ini terkait dengan masalah
persengketaan, masalah bantahan dan seterusnya. Wa ghairiha dan yang lainnya. Wa adamu ta'alluqiha dan tidak ada keterkaitan dengannya. Wallahu alam, ini Ibnu Qayyim sudah mulai membantah ataukah ini masih ucapan orang itu? Macam ada lafaz yang hilang ya. Wa aidan dan juga fa inna amma ta'akamil mawaris qat'iyah dan juga hampir semua hukum-hukum warisan itu pasti tapi apa? Bagi orang-orang yang beriman, untuk orang yang lemah imannya tetap saja mereka akan berusaha untuk menggugat hukum yang datang dari Allah itu. Nauzubillah. Wa hiya mansusun 'alaiha fil kitabi was sunnah dan itu telah ditetapkan, dinaskan dalam Al-Qur'an was sunnah. Fa in qil apabila dikatakan fama taquluna fi man badzala juhdahu fi ma'rifati mas'alatin aw mas'alatain. Kemudian apa pandangan Anda tentang orang yang mencurahkan kerja kerasnya untuk mengetahui satu masalah atau dua masalah yang sifatnya ainiyah untuk orang tertentu. Saya telah mempelajari kasus orang ini atau mempelajari kasus orang ini dan juga kasus orang itu, baru dua masalah. Hal lahu ayyuftiya bihima, apakah boleh dia berfatwa tentang dua masalah ini yang telah dia curahkan kerja keras untuk memahami permasalahannya dengan dalil-dalilnya? Qil na'am. Jawabannya adalah ya. Yajuz fi asahil qaulain. Boleh dia berfatwa tentang dua orang itu atau dua masalah itu menurut pendapat yang paling sahih. Ya, dalil apa yang melarang? Sementara dia telah mengikuti apa yang telah dia memiliki ilmu di dalamnya. Wa huma wajhan li ashabil Imami Ahmad, dan ini ada dua pendapat di kalangan pengikut Imam Ahmad. Wa hal hadza illa min at-tablighi 'anillahi wa an rasulih, dan tidaklah ini fatwa, tentunya fatwa yang benar, bukan fatwa pengikut hawa nafsu. Tidaklah ini kecuali termasuk bagian dari penyampaian hukum dari Allah dan Rasulnya. Wa jazallahu man a'ana al-Islam walau bisatri kalimatin khaira, dan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik, jazallahu khairan, khairannya paling akhir. Tapi maksudnya adalah semoga Allah memberikan pahala yang terbaik untuk orang yang membantu Islam walaupun hanya setengah kalimat. Jadi tidak disyaratkan boleh bicara setelah menjadi mujtahid mutlak. Mana syaratnya, mana dalilnya? Tidak ada syarat, tidak ada dalil untuk syarat tadi. Baik. Dan kalimat ini sangat membanggakan dan membahagiakan Ahlussunnah wal Jamaah. Memang kita sudah tahu walaupun setengah kalimat kita bantu Islam dengan itu. Yang penting apa? Tahu, bukan tidak punya ilmu tentang itu. Khairan takdirnya adalah apa? Jazaan khairan, pahala yang terbaik. Baik. Jadi khairan di sini boleh kita jadikan dia sebagai maf'ul bih kedua. Maf'ul bih pertama apa? Man. Jazallahu man. Man maf'ul bih pertama, khairan maf'ul bih kedua. Tetapi kalau kita lihat dari syarah-syarah yang ada, kalimat jazakallahu khairan, kata Al-Munawi dan lain-lain, khairan ini baru na'at semata. Na'at dari maf'ul bih yang kedua yang terhapus. Takdirnya apa? Jazakallahu khairal jaza, atau apa? Jazaan khairan. Semoga Allah memberikan kepadamu balasan yang terbaik. Kita tahu khairan ini asalnya adalah khair, itu asalnya adalah dari akhyar. Jadi bukan sekedar membalas kebaikan, tapi membalas apa? Dengan pahala terbaik. Baik. Wa man uhadha minal ifta bima alima khata'un mahd, dan melarang orang ini dari berfatwa tentang apa yang telah dia ketahui itu adalah kesalahan total. Siapa yang membantah? Yang membantah ulama yang lebih tua, yaitu Imam Ibnu Qayyim, yang membantah orang yang melarang. Wabillahi taufiq. Selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Kalau kita disuruh ikut orang besar, nih Ibnu Qayyim lebih besar lagi. Baik, dengan hujah yang jelas. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah.